Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bria Maratenaya. Pemirsa, baru saja kita simak tadi adalah konferensi pers yang dilakukan oleh pasangan Bobi Nasution dan Surya yang memang dari hasil hitung cepat beberapa lembaga, pasangan tersebut memenangkan pilkada di Sumatera Utara, pemirsa. Pasangan Bobi Nasution dan juga Surya ini memperoleh sekitar 60% lebih mengalahkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri yang mendapatkan suara kurang lebih 30%. Namun tentu saja hasil kemenangan Bobi Nasution dan juga Surya ini masih berdasarkan hasil hitung cepat. Kita masih akan menunggu bagaimana nanti hasil hitung nyata ataupun real count yang dilakukan oleh KPU dan juga KPU daerah setempat. Dan kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano unggul berdasarkan hasil hitung cepat sementara. Berdasarkan data hitung cepat sementara, Pramono meraih lebih dari 50% suara, kemudian disusul pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, dan di posisi ketiga Dharma Pongrekun Kunwardana. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, dari posko masing-masing pasangan calon di Jakarta, kita akan bergabung dengan rekan kami. Ada Jen Cahyani di posko pemenangan Pramono Rano, dan juga nanti akan ada rekan kami di posko yang lainnya. Selamat malam, rekan Jen Cahyani. Ya, Jen. Baik, kami masih akan mencoba menghubungi rekan Jen Cahyani yang ada di posko pemenangan Pramono Rano, pemirsa. Kita akan ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Pasangan Cagup-Cagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono merespon hasil hitung cepat lembaga survei yang menempatkan mereka di posisi kedua. Keduanya masih menunggu keputusan final, yaitu hasil penghitungan suara dari KPU. Saya mengaturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya ya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ya. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan... Baik pemirsa, kita akan kembali hubungi rekan Jen Cahyani di posko pemenangan Pramono Rano Karno. Selamat malam Jen, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat malam Bre dan juga pemirsa. Situasi saat ini di sini di posko pemenangan Paslon 03 Pilkada DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno saat ini sudah bersih ya, atau acara sudah selesai. Tadi pasangan calon yang sempat hadir di sini juga sudah kembali ke kediamannya masing-masing. Namun yang sempat tadi kami dengarkan dari konferensi pers yang dilakukan di sini, ini dari Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong menyampaikan bahwa dari tim ses
dari paslon 03 Pramono Rano ini optimis dan percaya nanti mereka akan menang di satu putaran. Seperti diketahui dari berbagai lembaga survei yang sudah melakukan quick count atau penghitungan cepat, ini suara atau hasil suara dari Pramono Rano Karno lebih dari 50% atau 50+1, dan jika memang hasilnya demikian maka akan dinyatakan menang satu putaran. Namun ini akan masih menanti hasil resmi dari KPU RI yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 15 Desember 2024 dengan prosesnya yang cukup panjang, Bre dan juga pemirsa, jadi mereka juga tetap harus menunggu. Namun selain penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan juga lembaga survei, dari PDI Perjuangan sendiri juga melakukan penghitungan suara internal sendiri dari form C1 dari tiap-tiap TPS atau dari tiap-tiap saksi yang ada di TPS. Ada 14.000 saksi yang ditugaskan di TPS, lalu kemudian form C1 tersebut akan dilakukan rekapitulasi internal di DPD PDI Perjuangan, dan kemungkinan nanti malam sekitar pukul 10 hingga pukul 1 dini hari hasilnya sudah keluar dan akan disampaikan kepada publik bagaimana hasil penghitungan atau rekapitulasi suara dari PDI Perjuangan itu sendiri. Nanti akan kita dengarkan atau kita nantikan bersama pernyataan dari DPD PDI Perjuangan. Bre. Ya, baik. Terima kasih Jen Cahyani. Kita nantikan nanti bagaimana hasil real count yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa jangan beranjak. Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.